Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 18, kita pujikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Kidung Jemaat 18, baitnya yang pertama dan yang kedua, Allah hadir bagi kita. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 21. Dengan mengaca pada firman Tuhan pada saat ini, kita mengakui bahwa kehidupan kita masih jauh dari kehendak Tuhan, yaitu mengasihi Allah dan sesama. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita secara pribadi melalui doa pribadi. Demikianlah ya Tuhan, atas pengakuan kami atas segala apa yang telah kami lakukan dan perbuat pada masa-masa yang lampau yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, Engkau berkenan mengampuni, memperbarui kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tetap senantiasa di dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Semuanya yang kami pinta
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 25 sebagai kidung penyesalan kita. Kidung Jemaat 25, Ya Allahku di cahayamu. Kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13 yang begini firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Untuk menerima berita anugerah ini, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 40 Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, yang Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, sehingga firman-Mu ini bisa menjadi kekuatan bagi kami.
Berikanlah kebijaksanaan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan kebijaksanaan bagi hamba-Mu yang mendengarkan, sehingga firman yang akan kami dapat kami laksanakan sesuai dengan kehendak-Mu dan pada akhirnya untuk kemuliaan nama-Mu. Semuanya yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Demikian firman-Nya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama masuk di dalam Minggu Trinitas. Di dalam Minggu Trinitas ini kita diajarkan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Di dalam Minggu Trinitas ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama-sama, di mana Trinitas itu merupakan dari bahasa Latin yang artinya 3 dalam 1. Trinitas itu 3 dalam 1, yang dimana di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan Tritunggal. Pengertian Trinitas yang sudah dipahami oleh gereja mula-mula dan dimengerti pengertiannya, yaitu adalah bahwa di dalam satu pribadi itu ada 3 karya. 3 karya di dalam satu Allah, atau Allah yang menyatakan 3 karyanya. Dan kita juga meyakini bahwa Allah itu adalah satu. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 pun juga dikatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan di dalam Markus 12 ayat 29 juga dinyatakan bahwa Allah itu Esa, yang demikian firman-Nya. Markus 12 ayat 29 dikatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa, tetapi Dia mempunyai 3 karya, yang artinya di sini akan kita pelajari bersama-sama, kita akan ketahui bersama-sama. 3 karya itu gambarannya akan saya sampaikan seperti ini. Jika seorang bapak atau seorang itu mempunyai 3 pekerjaan, yang pada waktu itu juga sebagai pengajar, juga sebagai seorang tenaga kesehatan, juga
berpelayanan di gereja. Maka jika seorang itu muridnya itu bertemu dengan bapak tersebut, maka bapak tersebut akan dipanggil oleh muridnya Pak Guru. Begitu juga dengan seseorang yang pernah dirawatnya ketika sakit, maka bisa juga disebut Pak Mantri. Ketika ada di dalam satu gereja, maka bisa disebut Pak Majelis. Dalam hal ini, seseorang itu adalah satu orang tetapi mempunyai 3 pekerjaan. Nah, melalui minggu pada saat ini kita dimengertikan bahwa ada 3 karya yang dinyatakan Allah di dalam kehidupan dunia ini. Karya Allah yang dinyatakan, yang dimana Allah dipanggil sebagai Bapa, itu dimaksudkan berkarya, mencipta dan memelihara. Allah yang dipanggil sebagai putra, dia berkarya, menolong dan menyelamatkan. Dan Allah yang dipanggil sebagai roh, itu berkarya, mentobatkan dan memperbaharui. Dan ketika kita kembali kepada Allah yang dipanggil sebagai Bapa, Allah yang berkarya sebagai Bapa, Allah yang mencipta dan yang memelihara, itu diceritakan pada kitab Kejadian yang dimana Allah pada mulanya menciptakan semuanya itu baik, menciptakan bumi dan isinya itu baik, beserta memeliharanya. Tetapi karena manusia ciptaannya itu jatuh di dalam dosa, maka ciptaan pemeliharaan yang telah diciptakan oleh Allah itu dirusak oleh manusia, di mana termasuk bumi yang seharusnya itu menimbulkan suasana aman, tentram dan nyaman, tetapi karena kejatuhan manusia, maka bumi menjadi rusak. Begitu juga setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak lagi di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang begitu baik, tetapi keadaan manusia di dalam keadaan yang celaka dan binasa. Begitu manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri melalui kekuatannya sendiri, tidak bisa. Tetapi karena kita dimengertikan, diajarkan di dalam gereja, dan orang Kristen juga mengimani bahwa pertobatan atau pemulihan itu bukan berasal dari kekuatan kita sendiri, tetapi karena kasih karunia Allah, karena kasih anugerah Allah, sola gratia. Di dalam kasih karunia Allah tersebut, manusia yang tadinya jatuh di dalam dosa, yang tidak bisa berjuang sendiri, yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, diselamatkan oleh Allah karena kasih karunia Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana di dalam kehidupan kita, di dalam Minggu Trinitas pada saat ini, sesuai dengan tema yang kita pegang atau yang kita ketahui pada saat ini, terlibat memulihkan ciptaan bersama Trinitas. Bagaimana seharusnya kita sebagai manusia ciptaannya itu bersama-sama terlibat untuk memulihkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, ciptaan Allah itu menjadi rusak, yang pada waktu itu sesuai gambar dan ciptaannya itu menjadi rusak, yang seharusnya manusia itu penuh kasih, yang seharusnya manusia itu baik, yang seharusnya manusia itu peduli dengan sesamanya, itu menjadi bertolak belakang, tidak memiliki kasih, menjadi pembenci bagi sesamanya, tidak peduli bagi sesamanya. Di mana bumi yang seharusnya itu didiami adalah bumi yang aman, bumi yang nyaman, tetapi karena manusia jatuh di dalam dosa, karena keserakahan manusia, manusia
membuat bumi itu menjadi mengkhawatirkan, menjadi rusak, dan pada akhirnya juga akan berdampak pada manusia itu sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan pada mulanya itu adalah baik. Tuhan Allah menciptakan ciptaannya pada mulanya adalah baik. Tetapi karena kejatuhan manusia di dalam dosa, maka keadaan dunia, keadaan ciptaannya menjadi rusak, menjadi tidak baik. Sehingga Tuhan Yesus Kristus hadir dalam dunia ini untuk membantu, menyelamatkan, memulihkan kehidupan yang pada waktu itu sudah rusak. Yang pada awalnya itu baik menjadi rusak, Tuhan Yesus Kristus hadir menjadi pemulih. Lalu kita sebagai jemaat Tuhan, sejauh mana keterlibatan kita sebagai manusia ciptaannya, supaya kita juga dapat menjadi ciptaan yang bersama-sama dapat memulihkan keadaan dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau terlibat, sejauh mana keterlibatan kita, kita harus mengetahui bahwa kita sebagai manusia ciptaannya itu harus mau dipelihara, diselamatkan, dan diperbarui oleh Allah. Karena melalui Trinitas itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mau dipelihara, diselamatkan, dan diperbarui. Lalu bagaimana caranya supaya kita sebagai manusia dapat terlibat di dalam kehidupan ini, supaya kita dapat dipelihara, diselamatkan, dan diperbarui? Sebagai manusia, kita hendaknya hidup di dalam kehidupan. Pada saat ini jangan hidup dengan sesuanya sendiri, jangan sesukanya sendiri, jangan sampai hidup sesukanya sendiri. Karena apa? Karena pemeliharaan Tuhan itu yang diberikan kepada kita. Lalu bagaimana supaya kita tidak hidup sesukanya sendiri? Di dalam kehidupan kita pada saat ini, kita menghadapi sesuatu hal yang sama-sama kita rasakan, bahwa kita harus menjaga kesehatan kita, kita harus menjaga kehidupan kita dengan kita memakai masker, dengan kita membersihkan kehidupan kita. Maka kalau kita hanya hidup dengan sesuai kebutuhan, keinginan kita sendiri, maka kita juga tidak akan peduli dengan sesama kita. Apalah artinya menggunakan masker? Apakah artinya dengan menjaga jarak? Apakah artinya dengan membersihkan, cuci tangan, dan lain sebagainya? Kalau kita masih berpikiran untuk hidup dengan kehidupan sesukanya sendiri, maka kita tidak mau dipelihara dan diselamatkan. Tetapi supaya kita mau terlibat, kita harus hidup dengan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, tidak dengan sesukanya sendiri. Yaitu kita juga harus mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita juga dapat tuntunan di dalam kehidupan ini. Dan yang kedua, kita juga mau datang kepada Yesus dengan menyadari bahwa kehidupan kita tidak mampu, tidak bisa ketika kita berjalan di atas kekuatan kita sendiri. Seperti dosa yang kita tidak mungkin bisa lepas dari dosa tersebut kalau kita dengan kekuatan sendiri. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada Tuhan, yang diberikan kepada kita, dapat memberikan kita kekuatan. Oleh karena itu, marilah kita tetap datang kepada Yesus, supaya kita menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau mengakui kesalahan kita, kita mau bertobat, berbalik. Ketika kita mau mengakui kesalahan kita, maka kita juga ikut terlibat di dalam pemulihan ciptaan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pastilah kita semua merindukan
suasana kehidupan ini suasana yang aman, suasana yang tentram, suasana yang nyaman, damai, sejahtera. Kehidupan yang baru, kehidupan yang mendatangkan sukacita. Tetapi bagaimana supaya kita dapat memperolehnya semua itu? Marilah kita juga mau melibatkan diri kita untuk memelihara lingkungan kita, memelihara kehidupan kita, memelihara suasana sekitar kita, dengan sesama kita, dengan tangga kita, dengan jemaat kita, dengan saling memperhatikan. Itu merupakan wujud keterlibatan kita di dalam dunia ini, seperti Tuhan yang memelihara, yang menyelamatkan serta memperbarui. Demikian kehidupan kita di dalam dunia ini. Marilah kita menjadi manusia yang kehidupannya lebih baik dalam menjalani kehidupan ini dengan pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan. Amin. Kita masuk dalam waktu hening. Kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada saat ini, yang telah mengertikan kepada kami supaya kami dapat juga terlibat di dalam kehidupan pemulihan di dunia ini, sehingga adanya suatu pemeliharaan, keselamatan, dan pembaruan, sehingga dunia ini juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di dalamnya menjadi kehidupan yang damai sejahtera. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawa Logandeng, baik yang ada di Induk, baik yang ada di Pantan Gading dan Pantan Gari. Kami berdoa ya Tuhan supaya jemaat-Mu di dalam kehidupannya juga tetap senantiasa hidup dalam kasih, saling memperdulikan satu dengan yang lain, rukun dengan satu sama lain, sehingga kehidupan yang diperbarui itu dapat dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat ini kami juga berdoa untuk dalam setiap pelayanan, walaupun pada saat ini di tengah wabah yang sedang melanda di dunia, khususnya di negara Indonesia, tapi kami mohon dan penyertaan-Mu supaya di dalam pelayanan ini Engkau tetap memberikan kami kekuatan, kesehatan, terutama dalam pelayanan di dalam pendeta, penatua, diaken, komisi, warga pasamuan, dan semuanya yang terlibat di dalamnya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau tetap senantiasa memberkati. Ya Allah yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam keterbatasan jasmaninya, baik itu dalam keadaan sudah tua renta, baik itu dalam keadaan sedang sakit. Kami mohon ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, Engkau hampiri mereka, sehingga juga mereka dapat merasakan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan bagi mereka yang sedang sakit, melalui pengobatan, melalui dokter, melalui apa yang diusahakan, dapat juga dirasakan oleh saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dapat dirasakan kesembuhannya. Begitu juga keluarga yang mendampingi, Engkau senantiasa memberkati mereka, Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan tekunan di dalam mendampingi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih dalam proses belajarnya, walaupun dalam keadaan belajar di rumah, tapi kami mohon Engkau tetap senantiasa memberkati dan menyertai mereka, sehingga mereka tetap senantiasa juga mempunyai tanggung jawab di dalam kehidupan belajar mengajarnya. Begitu juga orang tua yang mendampingi, Engkau juga memberikan kebijaksanaan di dalam pendampingannya. Ya Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami, baik di dalam pribadi maupun di dalam keluarga. Kami menyerahkan ya Tuhan pergumulan kami di dalam kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa
Ketika Engkau berkarya dalam kehidupan kami, Engkau juga senantiasa membantu kami untuk memecahkan suatu permasalahan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kehidupan, lini kehidupan di saat ini, terutama bangsa dan negara kami, Indonesia, yang pada saat ini masih tetap berjuang untuk bertahan, untuk bisa lepas dari wabah ini. Kami hanya mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, Engkau berkenan juga menghapuskan wabah corona ini dari muka bumi ini, sehingga keadaan bumi ini dapat pulih, seperti Engkau juga memulihkan kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau berkati para perawat, para garda terdepan, para aparat keamanan, terutama pemerintahan kami, dari presiden hingga pemerintahan bawahnya, RT RW, Engkau memberikan kebijaksanaan sehingga di dalam melaksanakan pemerintahannya hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kebijaksanaan yang daripadamu Engkau berikan kepada mereka. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengaturkan segala doa syafaat ini dalam kuasa tangan-Mu. Dan semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur, dan marilah kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikianlah firman Tuhan. Dan marilah persembahan ini kita iringi dengan kita memuji nama Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri, kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat-berkat yang berlimpah yang telah Kau berikan kepada kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mengumpulkan persembahan dari berkat-Mu, dan biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Allah yang penuh kasih, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat yang telah kami terima berupa firman Tuhan, dan biarlah ya Tuhan firman Tuhan yang telah kami terima ini akan menjadi pedoman untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi, akan menjadi pelita bagi kaki kami untuk melangkah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri tata ibadah saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami aturkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Warta Gereja 7 Juni 2020. Untuk perjamuan kudus akan dilaksanakan tanggal 14 Juni 2020 dan untuk pendadaran akan dilayani oleh majelis wilayah masing-masing. Demikian Warta Gereja, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama mengakhiri tata ibadah kita pada saat ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242. Kidung Jemaat 242, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.